Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dilan Mangkatita dengan NIM 2024-21316 dari kelas R3G. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Materi ini sangat penting karena kerusakan lingkungan terus meningkat dan membutuhkan peran hukum agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Oleh karena itu, saya akan memaparkan 3 instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu yang pertama administrasi, perdata, dan pidana. Kita mulai dari penegakan hukum administrasi, yaitu mekanisme hukum yang dilakukan pemerintah untuk mencegah atau menghentikan pencemaran sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pertama, kita akan membahas tentang tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah adalah tanggung jawab negara atau pemerintah ketika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat tindakan atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan, perizinan, atau kebijakan lingkungan. Kemudian terdapat dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Yang kedua, asas tanggung jawab negara atau State Responsibility. Kemudian, asas penyelenggaraan pemerintah yang baik atau AUPB. Contoh kasus dari tanggung jawab pemerintah yaitu yang pertama, pemerintah lalai mengawasi pembuangan lingkungan limbah perusahaan sehingga terjadi pencemaran sungai. Yang kedua, pemerintah menerbitkan izin lingkungan yang cacat prosedur sehingga memicu kerusakan ekosistem. Kemudian, gugatan administratif. Gugatan administratif adalah upaya untuk membatalkan keputusan atau tindakan pemerintah di bidang lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan. Bentuknya, yang pertama, gugatan ke PT UN untuk membatalkan izin lingkungan, izin usaha, atau keputusan tata usaha negara yang merugikan. Upaya administratif, keberatan atau banding kepada instansi penerbit izin sebelum masuk PT UN. Kemudian contoh dari gugatan administratif yaitu masyarakat menggugat izin AMDAL yang diterbitkan tanpa konsultasi publik. Kemudian komunitas lokal menggugat izin penambangan yang tidak sesuai kajian daya mendukung lingkungan. Selanjutnya, Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Peran PT UN dalam hukum lingkungan yaitu PT UN berwenang menilai sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara atau KTUN di bidang lingkungan. Misalnya izin lingkungan, izin usaha pertambangan, izin pembuangan limbah, izin reklamasi, pencabutan izin oleh pemerintah. Putusan yang dapat dijatuhkan PT UN yang pertama, menerima atau membatalkan KTUN, memerintahkan pemerintah menerbitkan keputusan baru, memberi ganti rugi terbatas, melaksanakan putusan bersifat serta-merta untuk kasus tertentu. Yang keempat, class action. Class action atau gugatan perwakilan kelompok adalah mekanisme gugatan yang diajukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan terhadap suatu kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 91, kemudian Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Kemudian adapun ciri-ciri dari class action yang pertama, ada wakil kelompok atau representatif plaintiff. Yang kedua, ada kesamaan fakta atau kerugian. Yang ketiga, gugatan mencakup kepentingan banyak orang. Adapun contoh dari class action yang pertama yaitu warga satu desa menggugat perusahaan sawit karena pencemaran air sungai. Contoh yang kedua yaitu nelayan menggugat perusahaan tambang akibat kerusakan habitat ikan. Yang kelima yaitu ganti rugi. Ganti rugi adalah kompensasi yang diberikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah akibat kerugian material maupun imaterial dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Bentuk ganti rugi dalam hukum lingkungan yaitu ganti rugi kepada masyarakat
atau kerugian ekonomi, kesehatan, penggunaan ruang, dan sebagainya. Kemudian pemulihan lingkungan atau restorasi ekosistem, pembayaran denda administratif atau biaya pemulihan atau strict liability pada kasus tertentu. Adapun dasar hukum dari ganti rugi yaitu yang pertama, Undang-Undang 32 tahun 2009, pasal 87 sampai 90. Prinsip polluter pays atau pencemaran membayar. Contoh, perusahaan diwajibkan memberikan biaya pemulihan tambang dan kerusakan hutan. Contoh yang kedua, korban pencemaran udara menerima kompensasi kesehatan. Setelah memahami aspek administrasi, kita beralih ke instrumen penegakan berikutnya, yaitu hukum perdata. Pada penegakan hukum perdata, fokus utamanya adalah pemulihan dan ganti rugi kepada masyarakat maupun lingkungan. Bagian pertama kita akan membahas tentang strict liability atau tanggung jawab mutlak. Strict liability adalah tanggung jawab mutlak pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Artinya, pelaku wajib membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan meskipun ia tidak sengaja atau tidak lalai. Adapun dasar hukum dari strict liability yang pertama, pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang kegiatan usahanya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak. Kapan diterapkan strict liability tersebut? Yaitu pada saat kasus pencemaran besar, limbah B3, kebakaran hutan dan lahan, serta kegiatan berisiko tinggi. Contoh dari hal tersebut yaitu yang pertama, kebakaran hutan oleh perusahaan sawit. Perusahaan tetap bertanggung jawab meski menyalahkan faktor alam. Contoh yang kedua, tumpahan minyak di laut. Perusahaan wajib membayar ganti rugi tanpa perlu dibuktikan kesalahannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perbuatan melanggar hukum atau PMH. Perbuatan melanggar hukum atau PMH pasal 1365 KUH Perdata adalah tindakan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian. Unsur PMH dalam lingkungan yaitu yang pertama, adanya perbuatan pasif maupun aktif. Kedua, perbuatan melawan hukum atau melanggar aturan lingkungan, norma, dan kelalaian. Yang ketiga, ada kerugian lingkungan atau kerugian masyarakat. Ada hubungan sebab akibat, ada kesalahan atau kelalaian, beda dengan strict liability. Contohnya, industri membuang limbah cair tanpa izin serta mencemari sungai. Pencemaran udara akibat perusahaan tidak memelihara cerobong pabrik. Selanjutnya yaitu ganti rugi. Ganti rugi dalam perkara lingkungan adalah kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atau pemerintah akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun jenis-jenis ganti rugi yaitu yang pertama, kerugian material, biaya kesehatan, kerusakan lahan, hilangnya mata pencarian. Selanjutnya kerugian imaterial, gangguan kenyamanan, menurunnya kualitas hidup. Yang terakhir, biaya pemulihan lingkungan, restorasi ekosistem, rehabilitasi lahan. Adapun dasar hukum dari ganti rugi yaitu yang pertama, pasal 87 Undang-Undang 32 tahun 2009. KUH Perdata pasal 1365 sampai 1367. Selanjutnya yaitu class action atau gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perdata yang diajukan oleh perwakilan sekelompok orang yang mengalami kerugian yang sama akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan merupakan class action. Adapun dasar hukum dari class action yaitu yang pertama, pasal 91 Undang-Undang 32 tahun 2009, Perma nomor 1 tahun 2002. Syarat class action. Terdapat kelompok dengan kepentingan yang sama. Adanya wakil kelompok atau representative plaintiffs. Kemudian yang terakhir,
Syarat class action yaitu kerugian bersifat masif. Contoh dari class action yaitu yang pertama, warga satu kota menggugat pabrik semen karena polusi debu. Contoh yang kedua, petani yang tanahnya rusak akibat tumpahan limbah menggugat perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Citizen Lawsuit atau CLC atau gugatan warga negara. Citizen Lawsuit adalah gugatan warga negara terhadap pemerintah karena dianggap lalai menjalankan kewajiban konstitusional dalam melindungi lingkungan hidup. Karakteristik penting dari CLS yaitu yang pertama, yang digugat adalah pemerintah bukan perusahaan. Diakui melakukan praktik pengadilan meski belum diatur dalam satu undang-undang khusus. Adapun dasar hukum atau doktrinal jurisprudensi dari CLC yaitu yang pertama, putusan-putusan pengadilan, misalnya gugatan warga terkait pencemaran sungai, kebakaran hutan, atau polusi udara. Dasar hukum yang kedua yaitu pasal 92 Undang-Undang 32 tahun 2009 membuka ruang partisipasi masyarakat. Contoh kasus yang pertama, warga menggugat pemerintah daerah karena membiarkan polusi udara meningkat. Contoh kasus yang kedua, komunitas lingkungan menggugat negara karena tidak menindak illegal mining. Yaitu merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan perdata. Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang penegakan hukum lingkungan pidana, yaitu yang pertama delik material dan delik formil. Delik material, tindak pidana lingkungan yang dianggap terjadi jika sudah menimbulkan akibat berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dasar hukum dari delik material yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, misalnya pasal 98 sampai 99, yaitu pencemaran dan perusakan yang menimbulkan kerugian atau korban. Contoh kasus dari delik material yaitu pabrik membuang limbah cair ke sungai hingga menyebabkan ikan mati dan air beracun bagi warga. Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap terjadi cukup dengan melakukan perbuatan yang dilarang meskipun belum muncul akibat kerusakan. Dasar hukum yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2009 pasal 104 sampai 116, misalnya membuang limbah tanpa izin dan tidak memiliki AMDAL. Contoh kasus, perusahaan membuang limbah B3 ke tanah tanpa izin meski belum ada kerusakan nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada perusahaan atau korporasi karena tindakan atau kelalaian yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan merupakan tindak pidana korporasi. Adapun dasar hukum dari tindak pidana korporasi yaitu yang pertama Undang-Undang 32 Tahun 2009 pasal 116 sampai 119. Kemudian KUHP konsep pertanggungjawaban korporasi. Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tindak pidana korporasi. Contoh kasus, perusahaan kelapa sawit didakwa pidana karena menyebabkan kebakaran hutan hingga ribuan hektar. Contoh kasus yang kedua, perusahaan tambang merusak ekosistem laut akibat penimbunan limbah atau tiling. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum terpadu. Model penegakan hukum yang melibatkan berbagai instrumen atau lembaga administratif, perdata, dan pidana secara bersamaan untuk menindak pelaku pencemaran. Dasar hukum dari penegakan hukum terpadu itu yang pertama Undang-Undang 32 Tahun 2009 atau konsep penegakan administrasi, perdata, dan pidana. Dasar hukumnya yang kedua yaitu Peraturan Penegakan KLHK dan Polri. MOU KLHK Polri Kejaksaan tentang penanganan pidana lingkungan. Contoh kasus yaitu kasus kebakaran hutan, pemerintah mencabut izin administratif, menggugat ganti rugi perdata, dan memidana korporasi serta pengurusnya pidana secara bersamaan. Contoh kasus yang kedua yaitu penambangan ilegal dihentikan, pelaku dipidana, dan lahan distorsi melalui gugatan perdata.
Demikian penjelasan mengenai penegakan hukum lingkungan yang meliputi aspek administrasi, perdata, pidana, serta penegakan terpadu. Melalui pemahaman ini, diharapkan kita dapat melihat bagaimana hukum berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan di masa datang. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.